menerapkan P5, tetapi ditambahkan dengan proyek diawali dengan identifikasi masalah yang lebih banyak, kemudian dibantu dengan inisiatif siswa dan difasilitasi oleh guru, serta difasilitasi oleh mitra komunitas, dan mereka terlibat sebagai fasilitator atau narasumber yang tujuannya adalah untuk problem solving atau menyelesaikan masalah sesuai tema. Untuk sekolah Ibu Juju di SD Negeri Karanganyar 3, dalam implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini di opsi berapa Ibu? Opsi 2. Baik. Ya. Selanjutnya. Baik, opsi 2 ya. Baik, selanjutnya, penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Opsi 1, guru menggunakan metode pengajaran yang bervariasi, namun masih didominasi oleh peran guru, ya, atau instruktur atau fasilitator. Opsi 2, guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Kalau yang nomor 1 ini berpusat kepada guru, yang nomor 2, opsi 2 ini adalah berpusat kepada peserta didik. Yang opsi 3, guru menggunakan metode bervariasi, berpusat kepada peserta didik, ya, yang kemudian ditambahkan dengan peran sebagai fasilitator lebih dominan. Di opsi 3 ternyata siswanya berpusat, ya, metode pembelajarannya berpusat pada siswa dan berpusat juga kepada gurunya atau fasilitator, ya, lebih dominan juga, sama-sama dominan, sehingga menunjukkan proses belajar yang lebih mandiri, bertanggung jawab. Opsi 4, guru membedakan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Guru lebih terampil berperan sebagai fasilitator dengan memberikan lebih banyak kesempatan untuk peserta didik belajar mandiri, bertanggung jawab dalam proses belajar mereka. Nah, baik, untuk sekolah SDN Karanganyar 3, pada penerapan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, ada di opsi berapa, Ibu? Baik, opsi 3. Selanjutnya, keterpaduan penilaian dalam pembelajaran. Opsi 1, guru melakukan asesmen pada awal pembelajaran, namun tidak digunakan untuk merancang pembelajaran. Kemudian ditambahkan guru melakukan asesmen beberapa kali, guru hanya menggunakan asesmen yang disediakan dalam buku teks. Jadi ini hanya awal pembelajaran, terus kemudian hanya beberapa kali, dan hanya sesuai dengan buku. Ini opsi 1. Opsi 2, guru melakukan asesmen formatif di awal pembelajaran, dan hasilnya digunakan untuk mengidentifikasi peserta didik, dan guru memperhatikan kesesuaian antara asesmen dengan tujuan pembelajaran. Opsi 3, ternyata guru melakukan asesmen formatif pada awal pembelajaran dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran berikutnya. Ditambah dengan guru melakukan asesmen untuk mendapatkan umpan balik atau feedback tentang kebutuhan belajar peserta didik. Opsi 4, guru melakukan asesmen formatif pada awal pembelajaran dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran terdiferensiasi. Ditambah dengan guru mampu melakukan penyesuaian pembelajaran sepanjang proses pembelajaran. Satuan pendidikan mengembangkan kebijakan yang mendorong guru untuk menggunakan hasil asesmen dalam merancang kurikulum dan pembelajaran. Untuk SDN Karanganyar 3, dalam keterpaduan penilaian dalam pembelajaran, ada di opsi berapa, Ibu? Baik, opsi 3. Wah, saya capek-capek membaca banyak sekali, Ibu menjawabnya cepat sekali ya. Mudah sekali, Bu. Baik, Ibu. Pintar sekali, Ibu, ya menjawabnya ya. Baik, beri plus dulu dong buat Bu Jojo. Luar biasa. Baik, terima kasih Bu Jojo. Selanjutnya, 4. Pembelajaran sesuai tahap belajar peserta didik untuk pendidikan dasar. Opsi 1, berdasarkan asesmen formatif di awal pembelajaran. Kemudian opsi 2, berdasarkan asesmen formatif di awal pembelajaran dengan ditambahkan adanya perhatian khusus di opsi 2. Kalau di opsi 3, berdasarkan asesmen formatif di awal pembelajaran dan dengan ditambahkan penyelenggaraan program pelajaran tambahan. Kalau di sini ada perhatian khusus, kalau di sini sudah ada pembelajaran tambahan. Opsi 4, berdasarkan asesmen formatif di awal pembelajaran, sekolah juga menyelenggarakan berbagai program seperti pelajaran tambahan untuk siswa,
ya. Kemudian diberikan juga pengayaan atau tantangan lebih terhadap siswa yang lainnya. Oke, untuk SDN Karanganyar 3 ada di opsi berapa, Ibu? Baik, opsi 3. Baik, ya. Selanjutnya, kolaborasi antar guru. 5. Kolaborasi antar guru untuk keperluan kurikulum dan pembelajaran. Opsi 1. Guru belum berkolaborasi. Opsi 2. Guru sudah berkolaborasi dalam proses perencanaan pembelajaran di awal atau akhir. Hanya satu kali. Opsi 3. Guru berkolaborasi dalam perencanaan pembelajaran di awal semester dan dalam proses pembelajaran. Opsi 4. Guru berkolaborasi untuk perencanaan pembelajaran di awal semester dan dalam proses pembelajaran sepanjang semester. Ditambah lagi dengan satuan pendidikan memiliki kebijakan dan mekanisme yang mendorong kolaborasi guru untuk kegiatan belajar intrakurikuler dan juga proyek. Untuk SDN Karanganyar 3 dalam kolaborasi antar guru untuk keperluan kurikulum dan pembelajaran yang di sekolah penggerak ini ada di opsi berapa, Ibu? Opsi 3. Baik, baik. Iya. Selanjutnya yang keenam. 6. Kolaborasi dengan orang tua atau keluarga dalam pembelajaran. Opsi 1. Guru melalui satuan pendidikan memberikan informasi tentang kemajuan belajar peserta didik, ditambahkan dengan komunikasi cenderung satu arah. Jadi guru langsung ke peserta didik, ini cenderung satu arah. Opsi 1. Opsi 2. Guru berkoordinasi dengan guru lain, dibantu dengan guru lain untuk memberikan informasi, ditambah dengan komunikasi cenderung satu arah, tetap dengan satu arah, ya. Tetapi dibantu dengan guru yang lain. Opsi 3. Guru berkoordinasi dengan guru lain melalui satuan pendidikan memberikan informasi, guru bersatu dengan guru lain, dibantu dengan guru yang lain. Untuk mengawal ya penerimaan rapor dan secara berkala dalam proses belajar. Ditambah dengan komunikasi cenderung dialog dua arah. Disinilah ada cenderung dua arah yang membedakan dengan yang lainnya, yaitu satuan pendidikan, guru dengan orang tua atau wali. Kemudian di opsi 4. Opsi 4, guru berkomunikasi dengan guru lain melalui satuan pendidikan, ya. Ditambahkan lagi dengan ada saluran komunikasi yang berkala untuk orang tua memberikan feedback atau umpat balik terhadap kurikulum dan pembelajaran. Dengan ditambahkan lagi orang tua berkesempatan untuk terlibat dalam pembelajaran. Ditambah lagi juga dengan komunikasi melibatkan tiga arah atau tiga pihak ya, tiga arah atau mungkin tiga pihak ya, yaitu guru, siswa, dan orang tua untuk mendiskusikan tahapan belajar dan tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mendukung proses belajar siswa. Untuk SDN Karanganyar 3, dalam kolaborasi dengan orang tua atau keluarga dalam pembelajaran di sekolah penggerak ini, ada di opsi berapa, Ibu? Baik, di opsi 4. Baik. Selanjutnya, kolaborasi dengan masyarakat atau komunitas atau industri. Opsi 1. Satuan pendidikan sudah merancang pelibatan masyarakat, komunitas, industri. Di sini baru sudah merancang saja, opsi 1 sudah merancang. Opsi 2, ternyata satuan pendidikan sudah melibatkan, jadi bukan merancang lagi, sudah melibatkan masyarakat, komunitas, dan industri. Opsi 3, satuan pendidikan melibatkan masyarakat, komunitas, industri ini dengan jangka waktu yang lebih panjang atau panjang jangka waktunya. Dan disinilah adanya MOU kalau bahasa kitanya gitu. Ada kerjasama yang lebih detailnya begitu dengan masyarakat, dengan komunitas, dengan industri. Kemudian opsi 4, satuan pendidikan melibatkan masyarakat, komunitas, industri secara berkelanjutan. Nah ini sama juga seperti dengan adanya MOU. Terus ditambahkan dengan komunitas, industri yang dilibatkan lebih beragam. Jadi bukan hanya satu tempat saja, tapi lebih banyak dengan keberagaman yang sesuai dengan tujuan pembelajaran intrakurikuler
dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ada di sekolah. Untuk SDN Negeri Karanganyar 3, dalam segi kolaborasi dengan masyarakat atau komunitas dan industri ada di opsi berapa, Ibu? Opsi 3. Baik, Ibu, baik. Selanjutnya, refleksi, evaluasi, dan peningkatan kualitas implementasi kurikulum. Opsi 1. Refleksi dan evaluasi implementasi kurikulum dan pembelajaran cenderung satu arah. Dan belum berbasis data. Opsi 2. Refleksi dan evaluasi sama-sama dilaksanakan. Refleksi dan evaluasi tersebut belum berbasis data juga. Sama, hampir seperti sama ya. Tetapi ditambahkan lagi, sebagian guru menyesuaikan perencanaan pembelajaran. Nah, sudah ada tambahannya, baru sebagian guru. Opsi 3, refleksi dan evaluasi implementasi kurikulum dan pembelajaran dilakukan sebagian guru. Ya, sudah dilakukan sebagian guru dan kemudian adanya rapor pendidikan juga dimulai dengan data untuk refleksi dan evaluasi. Ditambah dengan sebagian guru juga sudah menyesuaikan perencanaan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi tersebut. Nah, opsi 4, refleksi dan evaluasi implementasi kurikulum pembelajaran dilakukan secara mayoritas oleh semua guru. Kemudian ditambah juga guru-guru dibentuk dalam tim kecil atau small group ya, untuk berdiskusi dan berkolaborasi ya, untuk melakukan perencanaan pembelajaran berdasarkan hasil dari refleksi dan evaluasi. Dengan ditambahkan lagi di opsi 4 adalah satuan pendidikan telah memiliki kebijakan mengenai refleksi dan evaluasi kurikulum. Untuk sekolah SD Negeri Karanganyar 3, refleksi, evaluasi, dan peningkatan kualitas implementasi kurikulum di sekolah penggerak ada di opsi berapa, Ibu? Opsi 3. Oke, baik. Ya, saya rangkum dulu, Ibu ya. Baik. Opsi 3. Baik. 3, 3, 4. 3. 3. 4. Ini 3. Baik. Tiga, 2. Oke. Tiga. Baik, Ibu. Ini sudah sesuai ya, Ibu ya? Oke, baik. Mohon izin saya save, Ibu, boleh? Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, data laporan berhasil diupdate. Beri aplaus lagi, luar biasa. Alhamdulillah. Oh ya, ini ada ada Ibu Titis, ya. Ibu Titis, halo, assalamualaikum Bu Titis. Nah, Bu Titis, ini ada Bu Juju. Ini adalah Bu Titis yang sebagai admin dari BGP Sekolah Banten ya, dari Provinsi Banten. Salam kenal Bu Titis dengan ya. Iya. Mohon izin dipoto ya Bu ya. Dipoto ya, siap. 1, 2, 3. Oke, baik. Baik. Baik, ya. Baik. Mau menyampaikan sesuatu, Ibu? Ya. Baik. Siap.
Ya, baik, baik, baik. Baik, Ibu. Baik, baik. Ya. Ya, semangat Ibu. Makasih ya. Baik, 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 baik. Baik. Bu Juju, oke, kita lanjut Bu Juju. Baik, baik. Oh iya, ini belum dipoto dulu, ntar kita foto dulu sebagai laporan. Baik, kita lanjut Bu Juju ya. Lanjut, baik. Sebentar. Ya. Baik, selanjutnya di informasi laporan terkait efektivitas kepemimpinan kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Nomor 1. Kepala sekolah memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada murid. Opsi 1. Kepala sekolah memahami perencanaan pelaksanaan proses belajar ya. Kemudian di sini opsi 1 kepala sekolah sudah memahami, opsi 2 kepala sekolah sudah mengajak guru, opsi 3 kepala sekolah sudah melibatkan seluruh warga sekolah sudah dilibatkan, opsi 4 kepala sekolah memastikan membangun komunikasi serta interaksi persuasif kepada seluruh warga sekolah untuk berpartisipasi. Opsi 5, kepala sekolah mengembangkan sistem yang memastikan masukan dan aspirasi murid sebagai pertimbangan penyusunan kebijakan dan praktik belajar agar terciptanya pembelajaran yang kondusif, aman dan nyaman dalam aktivitas guru dan murid sehingga senantiasa terwujud merdeka belajar. Untuk sekolah SD Karanganyar 3 dalam perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada murid dengan sekolah penggerak ini ada di opsi berapa Ibu? Baik, di opsi 4. Terima kasih. Selanjutnya, nomor 2. Kepala sekolah memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada murid. Opsi 1. Kepala sekolah memimpin pertemuan refleksi yang melibatkan guru. Baik, sebentar. Azan dulu ya. La ilaha illallah. Baik, Bu Juju, alhamdulillah sudah azan ya. Ya, baik, kita lanjut Bu Juju. Baik, mau minum dulu Bu Juju, silakan kalau mau minum. Baik, baik, baik. Baik, yang kedua, kepala sekolah memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat kepada murid. Nomor 1, opsi 1, kepala sekolah memimpin pertemuan yang melibatkan guru, namun belum secara berkala. Opsi 2, kepala sekolah sama-sama memimpin, namun melibatkan semua guru untuk perbaikan kualitas proses belajar. Opsi 3, kepala sekolah sama-sama memimpin,
sama-sama memimpin dengan secara berkala dengan melibatkan semua guru, ya. Ditambahkan menghasilkan inisiatif untuk perbaikan kualitas proses belajar. Opsi 4, kepala sekolah memimpin pertemuan refleksi secara berkala yang melibatkan semua guru yang menghasilkan inisiatif kolaboratif untuk perbaikan kualitas proses belajar yang terukur. Opsi 5, kepala sekolah mengembangkan mekanisme refleksi secara berkala yang melibatkan semua guru dengan menghasilkan inisiatif kolaboratif. Ya. Untuk SDN Karanganyar 3, dalam memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada murid, ada di opsi berapa, Ibu? Baik, di opsi 3. Selanjutnya, selanjutnya, 3. Kepala sekolah memimpin upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Opsi 1. Kepala sekolah memahami. Opsi 2. Kepala sekolah mengajak guru. Opsi 3. Kepala sekolah melibatkan seluruh warga sekolah untuk berpartisipasi. Opsi 4. Kepala sekolah memastikan dan membangun komunikasi serta interaksi persuasif kepada seluruh warga sekolah. Opsi 5. Kepala sekolah mengembangkan sistem yang memastikan masukan dan aspirasi dari murid, kemudian menyusun kebijaksanaan praktik pembelajaran di level kelas dan sekolah untuk mewujudkan belajar yang kondusif, aman, nyaman bagi aktivitas murid dan guru. Untuk SDN Karanganyar 3, dalam memimpin upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid, ada di opsi berapa itu? Baik, opsi 3. Selanjutnya, 4. Kepala sekolah melibatkan orang tua atau wali murid sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah. Opsi 1. Kepala sekolah mulai memetakan peran orang tua. Mulai ya, ini kepala sekolah sudah mulai memetakan peran orang tua. Opsi 2. Kepala sekolah mengkomunikasikan dan meminta masukan dari orang tua dan serta masyarakat. Opsi 3. Kepala sekolah mengkomunikasikan dengan menggunakan berbagai strategi komunikasi yang mendorong keterlibatan orang tua dan masyarakat. Opsi 4. Kepala sekolah mengkomunikasikan hasil pengembangan sekolah serta menyediakan kesempatan bagi orang tua atau wali murid dan masyarakat untuk mengambil peran dalam program pengembangan sekolah yang berdampak pada peningkatan kualitas belajar murid. Opsi 5. Kepala sekolah membangun mekanisme yang memfasilitasi komunikasi hasil pengembangan sekolah dan penyediaan kesempatan bagi orang tua dan masyarakat. Untuk SDN Karanganyar 3, ada di opsi berapa dalam melibatkan orang tua atau wali murid sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah? Silakan, Ibu. Baik, opsi 3. Yang kelima, kepala sekolah berpartisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi yang relevan dengan kepemimpinan sekolah untuk mengembangkan karir. Opsi 1. Kepala sekolah memahami bahwa penting mengikuti kegiatan jejaring dan organisasi profesi untuk mengembangkan karir. Opsi 2. Kepala sekolah mengikuti. Kalau yang opsi pertama adalah memahami, ya, kepala sekolah baru memahami. Opsi 2-nya adalah kepala sekolah sudah mulai mengikuti kegiatan jejaring. Opsi 3. Kepala sekolah sudah secara aktif, ya, dalam kegiatannya, kegiatan jejaring dan organisasi. Opsi keempat, kepala sekolah sudah mulai membuat karya dan memberikan layanan yang bermakna terhadap jejaring dan organisasi. Opsi 5, kepala sekolah guru lain dalam membuat karya dan memberikan layanan yang bermakna dalam mencapai pembelajaran yang lebih baik untuk mengambil beragam peran pada kegiatan jejaring dan organisasi untuk kebutuhan belajar dan untuk mengembangkan karir. Kepala sekolah di opsi 5 ini sangat luar biasa, jadi dia berkolaborasi dengan sekolah lain, dengan guru lain, untuk membuat karya, bahkan bisa memberikan layanan yang bermakna. Nah, untuk SDN Karanganyar 3, kepala sekolah dalam berpartisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi
yang relevan dengan kepemimpinan sekolah untuk mengembangkan karir ada di opsi berapa, Ibu? Baik, opsi 3. Kayaknya lemes banget, coba minum dulu Bu Juju. Oke, beri plus dulu buat Bu Juju. Luar biasa Bu Juju. Sudah minum Bu Juju? Semangat dong. Opsi 3. Baik Bu Juju. Selanjutnya, kepala sekolah menunjukkan kematangan spiritual, moral, dan emosi untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Opsi 1. Kepala sekolah sudah memahami pentingnya pengelolaan emosi, menggunakan prinsip moral dan menunjukkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam berperilaku kerja. Opsi 2. Kepala sekolah mengelola emosi, menggunakan prinsip moral dan menunjukkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berperilaku kerja yang baik sesuai dengan kode etik. Opsi 3. Kepala sekolah mengelola emosi, menggunakan prinsip moral dan menunjukkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mengembangkan perilaku kerja. Kalau yang opsi 2 adalah hanya berperilaku saja, tapi kalau di opsi 3 sudah mulai mengembangkan perilaku kerja. Opsi 4. Kepala sekolah mengelola emosi, menggunakan prinsip moral dan menunjukkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan untuk mengembangkan perilaku kerja dan pembelajaran yang mengacu pada kode etik serta mengantisipasi pelanggaran kode etik dan menghindari konflik kepentingan. Opsi 5. Kepala sekolah membantu kepemimpinan sekolah dari sekolah yang lain dalam mengelola emosi, menggunakan prinsip moral dan menunjukkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mengembangkan perilaku kerja dan pembelajaran yang mengacu pada kode etik serta mengantisipasi terjadinya pelanggaran kode etik dan menghindari konflik kepentingan. Untuk SDN Karanganyar 3, dalam menunjukkan kematangan spiritual, moral, dan emosi untuk berperilaku sesuai dengan kode etik, ada di opsi berapa, Ibu? Opsi 3. Baik. Saya kira di opsi 5, Ibu. Baik, Bu Jojo. Baik. Selanjutnya, Kepala Sekolah 7. Kepala Sekolah mengembangkan komunitas praktisi. Opsi 1. Kepala Sekolah belum memulai komunitas praktisi. Opsi 2. Kepala Sekolah mulai berkomunitas, memiliki komunitas praktisi. Opsi 3. Kepala Sekolah menjadikan komunitas praktisi sebagai agenda rutin. Opsi 4. Kepala sekolah mulai bergerak, menyebarluaskan pengetahuan dan praktik baik kesatuan pendidikan serta kependidikan yang lain. Ada di opsi berapa, Ibu, untuk SDN Karanganyar 3? 4. Alhamdulillah. Baik, saya rekap dulu, Ibu. Sebentar. Baik. Ada di opsi 4, 3. Aduh, mati. Ntar, Bu, laptopnya mati. Ya Allah, ya ke-save lagi. Sebentar, Bu. Bagian ini saja, bagian di poin ini. Sebentar. Aduh, laptopnya mati nih. Ketenggor ini apa namanya chargernya nih. Sebentar ya. Bu Juju udah ngopi, Bu Juju udah minum teh? Biasa minum teh atau ngopi Bu Juju biasanya? Oh, ngopi itu. Oh, begitu. Wah, luar biasa ya. Kopi hitam ya. Wah. Kuat juga ya kopi hitam ya. Oh, iya. Makin hitam makin manis gitu ya. Oke, baik. Aduh.
Ya, Bu Juju, sebentar ini loadingnya luar biasa ini. Apa namanya, laptopnya ketenggur sebentar, sedikit saja langsung mati nih. Memang harus segera beli laptop yang baru ini. Laptopnya, udah lama tapi masih bagus sih, cuman kecepatannya kurang cepat gitu. Iya. Kemarin terkena virus ini, ada virus-virus. Virus, Jorka kayaknya nih. Baik, Bu Jojo. Bu Pipi, berarti lagi umroh ya? Oh begitu, baik. Sama suaminya berarti ke sana? Oh diajak berarti anaknya? Oh baik baik baik. Wah luar biasa ya diajak bayinya umroh juga. Iya iya iya, baik baik. Iya. Iya. Masih ada kelas Bu Juju jam segini? Oh sampai jam 5. Oh ada kelas sore ya? Oh ada kelas sorenya. Oh dari kalau kelas pagi dari jam berapa sampai jam berapa Bu Juju? Oh gitu ya? Oh begitu. Berarti kelasnya dibagi-bagi ya? Oh ruangannya habis ya? Oh gitu. Mudah-mudahan nanti diberikan ini ya, ruangan tambahan oleh sekolah penggerak nanti. Baik baik. Tadi catatannya masih ada ya Bu Juju ya? Terkait opsi-opsi yang ini ya. Baik, sebentar. Sebentar.
Bu Juju, kalau di sekolah Bu Juju ada ini nggak? Ada tablet nggak buat peserta didik? Tablet nggak ada. Kalau laptop untuk guru ada nggak? Oh, baru 2. Oke, baik. Nanti kalau misalkan mau minta di sini bisa nih. Mudah-mudahan nanti bisa dianggarkan nanti. Ya. Oh iya. Butuh berapa kira-kira Bu Juju? Guru untuk laptop. Kurang 5 lagi? Enggak mau minta berapa kira-kira? Iya, berapa? Ya, 22. Oke, baik, baik. Berarti 25 ya. Nanti coba kita ajukan ya. Ya. Kalau Bu Iim kemarin mengajukan sekitar 19 laptop ya. 19 komputer. Pak Toton 100. Iya, karena kelasnya banyak, gurunya juga banyak ya. Terus kemudian Bu Aan juga banyak kelasnya mengajukan juga gitu. Nah, ini tinggal ini. Ya, nanti lewat ini nanti akan diproses atau tidak, mudah-mudahan nanti diproses. Kalau untuk tablet, Ibu, tablet untuk siswa, belajar siswa, itu kelas satunya ada berapa kelas, Bu? Oke, baik, baik. Ya, kelas 1, 3 kelas ya. Ya, ya, insya Allah nanti bikin lab ya, kita bikin lab tablet. Coba kita nanti ajukan ya. Ya, baik, kita ajukan nanti secara bersama-sama. Baik. Untuk ini, Bu, apa namanya, kelas 4 jumlahnya ada berapa kelas, Bu? Kelas 4? Oh, 2 kelas. Baik, baik. Ya. Kemarin kan sudah ada pelatihan IHT ya, Bu ya? Nah, setelah pelajaran IHT itu, pelatihan IHT ini, yang mengajar di kelas 1, itu apakah ada hambatan, Bu? Iya. Oh, iya. Hmm. Oh, begitu. Oh, iya. Iya. Hmm. Iya, baik, baik. Iya, baik, baik. Oke. Berarti siswa ada kemajuan ya, Bu ya? Iya, baik. Untuk jam persekolahan tadi kelas jam 1, apa namanya, kelas 1 jam berapa tadi masuknya, Bu? Jam 10. Oke, baik. Terus kelas yang berikutnya?
Kelas apa yang pulang jam 5 tadi? Kelas 3 dan kelas 4. Oke, baik. Baik. Ya, sebentar.